Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi hari ini bersama Kak Iman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran tema 7, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Peristiwa-peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, para pejuang dengan gagah berani pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Oke, semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diakui oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar, pejuang-pejuang Indonesia ini terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan. Nah, ayo, rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Nah, setelah kalian menyanyikan tadi dari lagu Maju Tak Gentar, selanjutnya kalian untuk memeragakan semangat perjuangan dari lagu Maju Tak Gentar, kalian akan membuat atau menunjukkan tarian yang menunjukkan perjuangan. Nah, misalkan tarian itu dengan mengacungkan tangan atau membawa senjata lalu menghadap ke depan. Nah, itu salah satunya. Dan untuk contoh-contoh lainnya silahkan kalian buat dalam pola tarian. Misalkan dalam bentuk lingkaran lalu atau bergeser ke kanan dan ke kiri dengan mengangkat atau alat aksesoris senjata. Nah, selanjutnya kita akan masuk di perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, adapun perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu berikut ini. Perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata, adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Nah, contoh perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, yaitu yang pertama pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu, adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua ada Palagan Ambarawa. Nah, terjadi pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kemudian setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri Nasional. Nah, insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Adapun tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini diantara lain adalah Kolonel Isdiman dan Kolonel Sudirman. Yang ketiga ada Bandung Lautan Api. Nah, terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Insiden ini bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh dari tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai sekutu. Nah, tokoh yang terlibat antara lain adalah Moh Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma. Yang keempat ada Medan Area. Terjadi pada tanggal 10 Desember 1945 karena orang-orang Belanda menginjak-injak bendera merah putih. Tokoh yang terkenal adalah Ahmad Tahir. Yang kelima adalah serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Yogyakarta dan mempropaganda bahwa TNI telah hancur. Tokoh yang terlibat antara lain adalah Letkol Soeharto dan Sultan Hamengkubuwono IX. Adapun contoh perjuangan secara diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu perundingan lain, yaitu yang pertama ada perundingan Linggarjati. Nah, diadakan pada tanggal 10 November 1945 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir dan Belanda diwakili oleh Profesor Schermerhorn. Nah, hasil perjanjian ini sebagai berikut. Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Negara Indonesia Serikat terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Namun Belanda mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Selanjutnya ada Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika atau Renville milik Amerika Serikat. Isi perjanjian ini sebagai berikut.
Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat atau RIS yang akan segera dibentuk. Namun Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville dan melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Yang ketiga, perjanjian Romeroyen. Nah, diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Nah, Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Nah, isi perjanjian ini sebagai berikut. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Republik Indonesia juga sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan akan segera dilaksanakan konferensi Meja Bundar. Nah, itulah peristiwa-peristiwa atau upaya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah yaitu upayanya melalui perlawanan fisik, dan yang kedua ada melalui diplomasi atau perundingan. Dan berakhirlah sudah pembelajaran hari ini. Kaiman mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Dan jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe, dan ajak teman kalian juga untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Tidak lupa-lupa Kaiman selalu mengingatkan agar rajin mencuci tangan, mengenakan masker ketika keluar rumah, dan juga untuk jaga jarak dan hindari kerumunan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.